Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih dan solihah, siswa-siswi TK dan SD Islam Elfas, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang berwudu. Ayo, siapa yang sudah tahu tentang berwudu? Berwudu itu apa ya? Sudah pernah tanya ayah sama bunda belum berwudu itu apa? Kita lihat yuk sama-sama. Nah, ini arti berwudu. Secara bahasa, wudu artinya bersih atau indah. Secara istilah, wudu artinya membersihkan atau menghilangkan hadas kecil dari badan. Terus, kenapa sih kita harus berwudu dulu sebelum sholat? Ada yang tahu? Ada yang punya jawaban? Iya, ternyata sebelum sholat kita harus berwudu dulu itu supaya kita dalam keadaan suci dan bersih saat sholat menghadap Allah. Nah, selanjutnya kita belajar bagaimana cara berwudu supaya wudunya baik dan benar. Yang pertama, kita membaca niat berwudu. Kita baca sama-sama yuk, anak-anak solih dan solihah. Ikutin sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nanti bisa kita ulangi lagi ya niat berwudunya sama ayah bunda di rumah. Nah, sebelum mulai berwudu, ada beberapa hal yang sunnah kita lakukan. Yang pertama, mencuci tangan dulu. Kenapa kita harus mencuci tangan dulu sebelum berwudu? Supaya tangan kita bersih. Misalnya ada kotoran di tangan kita, bisa hilang. Jadi saat nanti kita mau mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, dan lain-lain, sudah tidak ada kotoran lagi di tangan kita. Jadi jangan lupa cuci tangan dulu sebelum memulai wudhu. Selanjutnya, kita juga berkumur-kumur untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut kita. Setelah berkumur, kita lanjutkan mencuci hidung. Nah, kita masukkan air ke dalam hidung kita, kemudian kita bersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung kita. Siap deh memulai berwudu. Nah, kita mulai dengan membasuh seluruh muka. Ini seluruh muka kita harus dibasuh dengan rata. Dari mulai tempat tumbuhnya rambut, lanjut ke samping kuping, sampai ke dagu. Itulah yang disebut muka. Jadi, seluruh muka kita harus terbasuh air kalau ingin wudhu kita baik dan benar. Dan selanjutnya, kita membasuh kedua tangan sampai ke siku. Dimulai dengan tangan kanan, dilanjut tangan yang kiri. Selanjutnya, mengusap sebagian kepala. Kita basahin tangan kita dengan air, lalu usapkan ke kepala. Nah, teman-teman,
Disunahkan membasuh kedua belah telinga. Caranya dengan memasukkan telunjuk kita ke dalam lubang telinga dan menempelkan jempol kita ke belakang kuping. Kemudian diputar. Nah, setelah itu kita mencuci kedua kaki. Paling sedikit sampai mata kaki. Itu harus dicuci rata kedua-duanya, kaki kanan dan kaki kiri, sampai batas mata kaki kita. Nah, yang terakhir, dalam melaksanakan wudhu itu kita harus tertib. Tertib itu artinya berurutan. Sejak pertama kita membaca niat berwudhu, kemudian mencuci muka, lanjut mencuci kedua tangan, dilanjut membasuh kepala, kemudian membasuh kaki. Urutannya harus betul, tidak boleh diacak. Itu yang namanya tertib. Nah, selanjutnya jangan lupa membaca doa setelah berwudu. Kita baca sama-sama yuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Sekarang kita ulang sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, teman-teman solih-solihah, nanti boleh mengulang lagi supaya doa ini hafal. Oh ya, teman-teman, saat berwudu kita juga harus disiplin loh. Tidak boleh bercanda atau berbicara walaupun wudunya bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Dan harus diingat juga saat berwudu kita harus menghemat air. Gunakan air secukupnya. Jangan dibuang-buang atau membuka keran airnya terlalu besar. Oke teman-teman, itu tadi pelajaran kita tentang berwudu. Sekarang kita simpulkan yuk. Jadi rukun wudu itu ada 6. 1. Membaca niat wudu. 2. Membasuh seluruh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua belah kaki. 6. Tertib atau berurutan. Nah, ada juga nih beberapa sunnah wudhu, teman-teman. Sunnah itu artinya kalau kita lakukan, kita mendapat pahala ya teman-teman. Yang pertama, mencuci tangan sebelum wudhu. Yang kedua, berkumur-kumur. 3. Membasuh hidung. 4. Mengusap telinga. 5. Mencuci anggota wudhu 3 kali. Dan yang keenam, membaca doa setelah wudhu. Nah, sekarang kita sudah tahu cara berwudhu. Kita ulang sama-sama yuk. Teman-teman, silakan jawab nanti ya pertanyaan ini.
Apa pengertian berwudu? Sebutkan urutan rukun wudu yang 6. Apa saja sunnah dalam berwudu? Apa yang tidak boleh dilakukan saat berwudu? Kita hafalkan niat berwudu yuk. Kalau sudah hafal, beritahu Bu Guru ya. Setelah kita belajar tentang wudu, insya Allah teman-teman bisa berwudu dengan baik dan benar. Badan kita akan bersih dan Allah pun sayang. Oke teman-teman, alhamdulillah kita telah belajar berwudu bersama-sama. Boleh diulangi lagi pelajarannya bersama ayah dan bunda. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.